Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Puji Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdiri. Kita mulai ibadah. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit, bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh keperluannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Kita beri yang terbaik saat pagi hari ini untuk kita datang kepada Dia, kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dia menghiasi kehidupan kita dengan penuh kasih-Nya. Kita ada saat hari ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat yang Tuhan berikan buat kita, berkat kemuliaan.
Engkau hiasi kehidupan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau rancangkan masa depan kami Tuhan dengan penuh harapan Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Berikan kami senantiasa hikmat-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan untuk kami bersorak-sorai untuk kami bersuka cita di dalam Engkau. Kami lebih masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Berarti Tuhan ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kami menerima sukacita yang luar biasa berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan Tuhan saat pagi hari ini, ibadah saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita saat pagi hari ini. Karena semuanya berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita mau muji Tuhan, kita mau bersukacita dengan kasih dan bersama kita mau memuji Tuhan.
kasihnya tiada kesudahan setiap hari ya, selalu baru dan selalu baru. Untuk itu Tuhan Yesus selalu menjadikan kita sebagai pemenang untuk umat-umatnya, amin. Lebih dari pemenang.
saksikan kebaikan Tuhan, saudara. Kemarin hari Jumat saya harus melayani persekutuan doa Merapi di Klaten. Kenapa dikasih nama Merapi? Karena memang lokasinya ada di sekitaran arah ke Merapi. Walaupun ya masih jauh karena Klaten kan, masih wilayah Klaten, tapi di pinggir. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih, tempat ini adalah belum pernah kami kunjungi. Dan biasanya kalau tempat baru kami akan survei dulu hari sebelumnya. Tapi kemarin itu karena banyaknya kegiatan, banyak juga hal yang lain yang harus dilaksanakan, sehingga saudara kami tidak sempat dan tidak punya waktu untuk survei tempat, sehingga benar-benar buta arah. Ini ngendi mbo. Saya cuma ngeklik, tak lihat mapnya, Sherlocknya, tak lihat kok nggak terlalu ribet. Saya pikir ya sudah aman lah, nggak apa-apa. Dan pokoknya kita berangkat lebih awal. Acaranya jam 7, kami sudah berniat berangkat jam 4 sore, saudara. Tapi karena satu dan lain hal, jam 2 siang saya di call dari pengurusnya di sana, penanggung jawabnya, lalu disampaikan bahwa ada jalan ke arah itu yang ditutup karena manten. Akhirnya dengan maksud mempermudah, kami diminta mampir ke tempat pengurus yang kami sudah pernah datang, gitu. Baru nanti bersama-sama ke sana. Saya bertanya, jam berapa dari situ? Jam 6:30, Bu. Oh ya, oke, berarti nanti kami datang jam 6 ya. Nah, karena pertimbangan datang jam 6, saudara. Akhirnya kami sepakat, kita mundur aja berangkatnya. Gak usah jam 4, tapi jam 5. Kan sini Klaten paling 1 jam, saudara. Ya. Tapi kemudian puji Tuhan kami tidak jadi berangkat jam 5, kami berangkat setengah 5 ya. Setengah 5 kurang sedikit kami sudah berangkat. Saudara, ternyata tidak seperti yang kami bayangkan. Di Klaten itu ada pekerjaan jalan tol. Sehingga mau tidak mau antri di situ, dan jalannya ya lancar sih, nggak terlalu macet banget, tapi kan makan waktu, sehingga akhirnya masuk Klaten itu sudah jam 6 kurang sekian ya. Akhirnya saya bilang sama suami, saya bilang, oh udah kita langsung aja, ini aman kok mapnya, kita langsung saja, soalnya nanti nek mampir ke tempatnya, namanya Bu Pipit, saudara ya. Ke tempat Bu Pipit itu kita muter cukup lumayan ya. Akhirnya oke, kita jalan aman, lancar, tidak ada masalah. Sampai pada titik kami harus belok masuk gang, saudara. Saya punya strategi, punya trik. Kalau jalan masuknya sudah kelihatan kecil, saya akan putar cari jalan yang lain. Kemudian oke, saya lihat, akhirnya dan saya masuk jalan yang saya anggap cukup aman untuk kami berdua ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, sampai di dalamnya mentok. Dalane cilik kabeh, ora ono sing tak pilih. Mau nggak mau saya bilang, kok tak turun. Saya turun, saudara, tanya sama orang di situ. Untungnya saya dikasih nama orang tuanya, bukan nama yang berketempatan, keluarga berketempatan. Kalau saya tanya nama yang berketempatan, mungkin nggak ini, saudara. Orang-orang itu selalu yakin dengan Sherlocknya, sehingga tidak pernah mau memberi alamat jelas. Rumahnya itu RT berapa, RW berapa,
desanya apa itu kadang tidak diberi jelas. Nah, saya juga tidak mendapatkan jelas RT RW, nama desa yang jelas, tapi saya cuma lihat Sherlock, ya sudah, untuk dikasih nama orang tuanya. Akhirnya ya sudah, saya sudah orang ngerti jenenge iki sapa sebenarnya. Saya tanya aja, Bu, namanya ini, Pak, namanya ini di mana? Wah, ditanya nggak ngerti juga, saudara. Akhirnya saling bertanya-tanya, tapi puji Tuhan, ya Tuhan baik, saudara. Akhirnya orang yang ditanya itu tanya yang lain lagi. Akhirnya, oh iya sana, gitu. Nah terus lewatnya mana? Saya bilang, iya jalannya situ tutup. Ini saja lewat sini nanti mentok, gitu. Jadi ke arah barat gitu, saudara. Baratnya sana, saya menunjuk Pak Paulus ngomong. Baratnya sana, jadi arah barat mentok itu. Loh, kalian tuh jalannya tuh hanya cukup satu mobil masuk, saudara. Ya, jadi kalau orang berdiri ya harus pinggir gitu, nggak boleh di tengah. Ini ke sana, dan itu bisa dilewati mobil, bisa nanti keluar sana jalannya besar, ketemunya lapangan. Oh ya, berarti bisa dilewati mobil, bisa. Ya sudah, karena nggak ada jalan lain, saudara. Sudah kami masuk. Pak Paulus sudah, iya bisa kan dilewati? Bisa, orangnya sudah ngasih tahu. Dan nanti ada mobil dari sana, enggak, kita jalannya enggak jauh, wes cepet saja kita keluar di sana, jalannya besar. Saudara, jalanlah kita ke arah barat. Selamat mentok, petang duduk, gelap gulita. Ini mana? Belok, anak. Boleh jalan, tidak ketemu. Sudah, saya juga sudah nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Ini disuruh sini terus belok sini, terus dan turun, Pak Paulus turun. Saudara tahu kan bapakmu kayak apa, saudara ya? Turunlah beliaunya, mulai jalan kaki ngecek jalan. Saya sudah, wis Tuhan, pokoknya yang penting nyampe tempat, aku nggak ngerti caranya piye gitu ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dan Tuhan, saya sudah lihat orang balik-balik, saudara ya, jalan kira balik-balik, wah ini mesti lawan diliwat, waduh piye. Tapi saya sudah punya alternatif, artinya kalau memang mentok ya sudah ngebel gitu aja, nggak ada jalan. Akhirnya balik nggak bisa, nggak berani aku, ya wes, yuk mundur, kita balik. Keluar jalan besar, ngebel saja. Saudara, belum sampai masuk mobil beliaunya, Tuhan kirim malaikatnya. Ketika ada satu bapak bawa motor, sama bawa anak kecil gitu, cewek, cilik di depannya gitu, saudara. Datang saudara, Pak, Bu, mau kemana? Kok tak lihat bingung di sini? Iya Pak, nggak berani lewat. Mau ke rumahnya Pak Mio. Oh iya, ini rumahnya, ini ke sana saja. Nanti mentok sana belok kiri, udah rumahnya di situ. Lah tapi nggak berani lewat Pak jalannya. Wah ini jalannya besar kok, nggak berani Pak. Ya jujur memang nggak berani, saudara. Masuk mau ngomong gagah-gagah, nggak berani Pak. Nah, akhirnya bapak itu bilang gini, ini jalannya kalau siang dilewati truk gede-gede bisa masuk sini. Itu jalannya kelihatan kecil karena ketutup sama semak-semak, ketutup sama ya. Oke. Saya sudah nggak mikir, saudara, lagi mobil naik ke banet dan sebagainya, terus urusan belakang, saudara. Mikirnya cuma bagaimana bisa nyampe ke tempat itu. Akhirnya Bapak Ibu saudara, puji Tuhan, Pak Gembala masuk dan memberanikan diri. Sebelum itu saudara kasih dalam Tuhan gak langsung begitu, karena mungkin dia lihat kami masih bingung gitu, saudara. Bapak ini akhirnya bilang gini, udah Pak, saya tak di depan, ikuti saya. Dipandu, saudara. Kan dia bawa motor, jadi jalannya kan ketok gitu, saudara ya. Saya tak di depan, ikuti di belakang saya.
Tuhan itu nek ngirim malaikat nggak main-main saudara ya. Malaikat itu memang dikirim Tuhan untuk melayani kita. Akhirnya betul saudara, begitu dia sudah siap begitu, Pak Gembala masuk mobil, kita belok pelan-pelan masuklah jalan itu. Dan puji Tuhan saudara, lolos sampai di tempatnya. Bapak itu nganter sampai pojok itu, ditungguin sampai kami belok benar-benar ke arahnya, baru ditinggal saudara. Itulah hebatnya Tuhan saudara. Tidak pernah ada jalan buntu, tidak pernah ada balik arah, mundur. Artinya nggak jadi gitu ya, nggak jadi gitu. Semuanya jadi, semuanya dapat diatasi, semuanya dapat ditolong Tuhan. Nah, pulangnya nggak berani lagi lewat situ saudara, nggak ada pemandunya, nggak berani lewat situ. Akhirnya puji Tuhan ada jalan lain. Sempat juga saudara kami mau diarahkan sama Mbak Pudel ke jalan yang lain. Untungnya saya kenal jalan itu saudara. Akhirnya ketika saya lihat, tuh kok ke arah sini, saya ngomong sama suami saya, "Kak, kita balik. Ini jalannya kalau ke sini nanti kita lewat jalan yang naik turun tidak karu-karuan." Tenang, yakin, betul saudara, balik kita. Dan ketika kita balik saudara, puji Tuhan, lolos di jalan yang bagus, pulang dengan sukacita. Walaupun sampai rumah sudah hampir tengah malam saja, tapi semua diberkati, semua ditolong Tuhan, semua diatur dengan begitu luar biasa. Itulah hebatnya Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kasihan yang indah dari Ibu Gembala. Tuhan senantiasa menuntun ya langkah kita saat kita mengandalkan Tuhan. Kasusnya sama semalam saya juga menggunakan Mbak Google juga ya. Saya dari kemarin itu ada acara jagung yang saya kira itu hanya Kidule Wonogiri, tapi hampir sampai Pacitan. Jadi Batu Retno ya. Nah, jadi dari Ngadirojo itu masih lurus dari arah Pacitan itu mentok. Nah, pulangnya kita nggak lewat jalur yang sama karena jalurnya begitu istilahnya. Suami saya katakan, "Mah ini nek kan brojol tengah jalan." Jadi karena jalannya wah nggak tahu kan, memang mungkin waktu tengah brojol tengah jalan tadi. Iya, mundur terus Pak. Terus akhirnya pulangnya gimana? Jadi kita tanya sama teman saya kalau lewat Manyaran gimana. Jadi kalau perginya kita lewat timur Waduk, kita mau lewat ke baratnya Waduk dari arah Manyaran, nanti tembus Tawangsari terus Sidoarjo. Ya wis tidak apa-apa. Nah, itu jalannya lebih bagus, besar. Dari tadi arahnya Praci Wonogiri ya, Praci Mantoro Wonogiri. Nah, kita ikutin aja jalan besar. Tapi mapnya ini ada memintas itu jalan ini map ini saya bilang itu mapnya itu arah sini. Kita harus masuk ke sana itu nanti nyampe. Nah, kita ke sana nanti arahnya Praci terus, aku bilang gitu. Akhirnya berhenti di jalan. Oh iya bener. Tapi begitu masuk kita arahnya itu cuma jalan setapak. Jadi jalan cocoran. Kanan kiri itu bukan. Iki tenangan kurang masuk sepanjang jalan. Tapi jalannya mapnya itu menuju ke situ terus. Tentunya kita pakai motor ya. Jadi waduh apa ini nanti sampai ke sana gitu terus ya. Jadi tadinya jam 7 itu saya sempat WA bisa tugas lagi. Saya WA sama tante ini gimana. Padahal itu saya masih seperti bingung, tersesat ya. Jadi di tengah akhirnya kita jalan lurus, ketemu juga tempat desa, tapi desa Pasar Malam lagi lurus masih terus. Akhirnya lurus terus tuh saya terus langsung ya udah buat Yesus gimana ini terus tuntun terus tuntun. Jadi jalannya itu sampai kita nggak tahu kanan kiri itu hutan. Jadi jalannya itu hanya jalan setapak. Tenang ukurannya Google ini kan nomor apa nggak pulang itu. Terus akhirnya ya wes kita turuti aja, kita itu jalannya ini dan akhirnya puji Tuhan ya kita langsung ketemu jalan di Google itu Praci Mantoro Wonogiri yang cukup besar. Tapi ini agak lumayan jauh dan kita masih melewati jalan seperti ini. Tapi puji Tuhan berarti Mbak Google mau ngawur kita dibusukin jalannya yang memintas tapi jalannya sempit, tapi kita sampai
Tapi puji Tuhan, akhirnya kita ketemu jalan yang kita kenal, yaitu sampai ke Jalan Raya Manyaran, dan akhirnya sampai ke Tawang Sari. Kita puji Tuhan ya, Tuhan menuntun, Tuhan membimbing kita sampai tidak tersesat. Itulah ya, Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu selalu menuntun kita, Tuhan selalu menjaga kita. Amen. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu buat kami saat pagi hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan Tuhan berkat yang sudah Tuhan Kau berikan buat kami. Pakai Tuhan untuk hormat kemuliaan di tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan berkat kami Tuhan berguna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, urapi Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan, layakkan Tuhan berkat kami Tuhan, hormat kemuliaan di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan setiap persembahan kami. Haleluya, amin. Amin. Saat aku dari
pujian segala perkara. Karena Tuhan Yesus itu penolong kita yang setia, penolong kita yang sejati. Yang dalam kita dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus senantiasa menolong.
menemani kami Tuhan, sahabat Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, menerima Tuhan segala firman Tuhan. Kami mau sungguh Tuhan, untuk kami mau ikut di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan kami mau Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan, kami menerima berkat firman Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan segala sesuatunya adalah kehendak dan rencana Tuhan. Tapi Tuhan hamba Tuhan tutup dengan pilu asing Tuhan, pilu darah Tuhan. Kami percaya Tuhan firman Dia dan amin buat kami Tuhan, buat kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk untuk waktu selanjutnya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Kita mau berikhlas dulu. Silakan anak-anak maju ke depan. Anak-anakku, engkau akan belajar bukan hanya tentang ilmu mengenai Tuhan, tetapi engkau akan belajar mengenal Tuhan langsung melalui firman yang disampaikan, kisah dari Tuhan yang menyelamatkan umat manusia dan ingin membawa kalian terus bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kalian menjadi murid-murid yang mengenal Tuhan semakin kuat, dan Tuhan memberkati guru yang mengajar dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendapat otoritas untuk bukan menyampaikan firman secara pengetahuan saja, tetapi juga menyatakan Tuhan Yesus yang engkau kenal kepada murid-murid. Terima kasih karunia Tuhan untuk mengenal lebih dalam tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan telah belajar. Puji Tuhan, hari ini dalam kerasnya
tentang komunitas, gaya hidup komunitas. Haleluya. Gaya hidup itu bukan hanya beberapa saat tampil menyatakan sikap kita hanya untuk kejadian tertentu, tetapi gaya hidup itu berarti menjadi sifat karakter kita sehari-hari, menjadi sikap kita, tindakan kita, lalu pikiran, motivasi kita. Semua itu menjadi suatu kehidupan yang terus-menerus dan bertumbuh semakin sempurna. Itu gaya hidup komunitas. Kisah Rasul 4 ayat 32 dan 33. Kita baca bersama-sama ya. Kisah pasal 4 ayat 32 dan 33. Boleh membaca dari handphone saudara, dari Alkitab cetakan saudara, boleh melihat ke depan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Komunitas bukan hanya sekedar kelompok kecil, kumpulan orang-orang. Kita lihat kumpulan orang yang telah percaya. Ini belum menunjukkan gaya hidup komunitas. Kumpulan orang, kita kumpulan orang. Tetapi apakah sudah menjadi komunitas? Nah, perlu kita pahami. Mereka sehati dan sejiwa. Ini komunitas. Sekumpulan orang yang taruh terus bukan komunitas. Sekumpulan orang saling meninggikan diri dan mau kalah satu sama lain bukan komunitas. Kumpulan orang saling curiga, saling berprasangka, itu bukan komunitas. Ya, saudara, komunitas adalah kumpulan orang yang telah percaya, tapi mereka sehati dan sejiwa. Jadi ada kesatuan roh yang kuat, hati dan jiwa. Jadi bukan kesatuan badan toh. Ya, sudah berorganisasi, sudah satu partai, sudah satu gereja, sudah satu pengajaran. Bukan, tetapi sehati dan sejiwa. Rohnya, hati dan jiwa itu yang ada setelah roh. Ada hati dan jiwa, lalu tubuh. Jadi jeroning nyawa, sehati sejiwa, satu. Itu baru komunitas. Ya. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Jangan salah paham. Ini bukan berarti masing-masing boleh menginginkan punyanya yang lain. Iya dong. Saya melihat saudara punya sesuatu yang lebih baik, terus aku tahu ini kita bersama ya, tak ambil ya. Enggak begitu. Ya, apalagi
luar ganteng, luar ayu itu kok bojoku milik bersama ya, tak cukup ya bojoku. Wah, enggak saudara. Tetapi mereka menjadi saling memiliki, menjadi bagian hidupnya. Nek sama susah kita ikut susah, kesusahannya juga menjadi kesusahan kita, sukacitanya juga menjadi sukacita kita. Jadi saling memiliki. Nek seseorang pergi jauh, kita merasa kehilangan, kita merasa kangen ya, cuma orang ketemu. Ya, seminggu lalu gereja, 2 minggu gereja, lalu gereja kangen, ya, dan seterusnya. Itu saling memiliki. Bahkan ada nanti kita membaca dalam rangkaian seri komunitas ini, saling mengagumi. Saling mengagumi itu dalam arti saling mendahului dalam memberi hormat. Orang yang kita hormati biasanya kita kagumi. Ya, ya. Wong itu kok pinter ya. Terus kita mengagumi, lalu kita menghormati. Pinter tenang wong itu. Wong itu kok rajin ya. Wah, rajin tenang. Jadi saling menghormati. Mengagumi berarti menghormati. Orangnya, orang merendahkan, enggak. Tetapi saling melihat sesuatu yang lebih dari orang lain, dan itu dikagumi, tidak diiri, ya, tidak dijauhi, ya, enggak. Tetapi dihormati, dikagumi. Dan firman Tuhan berkata bukan hanya saling menghormati, tetapi saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, kadang-kadang kita itu kan mendahului apa, tidak mau apa, disini gitu ya. Misalnya saya lebih tua dari saudara, terus saya merasa yaudah itu bisa sholat aku sih, masuk aku sih tua sih menghormati dia. Kadang-kadang gitu, ada satu harga diri kita oleh karena usia, oleh karena apa, lalu kita menunggu orang lain lebih dulu memberi sesuatu kepada kita, baru kita balas. Nah, orang tahu hormati aku, ngapain aku menghormati dia? Ya, jadi kita saling menunggu. Kenapa? Karena kita merasa lebih, ya, lebih tua, lebih kaya, apalagi. Tetapi ini saling mendahului dalam memberi hormat. Itu kekaguman, sehingga kita tidak merasa misalnya dia yang harus minta maaf lebih dulu, mau soal aku. Jadi kita saling menunggu. Kemarin kita sudah belajar bahwa siapa yang harus mulai keterbukaan, tidak saling menunggu, tetapi mulai dari kita. Ya, itu gaya hidup komunitas. Lalu karena mereka punya gaya hidup seperti itu, perhatikan ayat 33, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian dan seterusnya. Kalau gaya hidup kita sebagai jemaat seperti itu, maka gereja atau jemaat punya kuasa untuk menjadi saksi. Beda ya dengan gaya hidup orang-orang yang lain. Beda. Lalu mereka mulai melihat gereja jemaat sebagai contoh. Kok harus ada kayak wong kaya di gereja lain? Ya. Kita mempunyai otoritas, kuasa, pengaruh menjadi apa? Saksi.
Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Semakin akrab komunitas kita, semakin satu hati, satu jiwa, maka Tuhan semakin memberi karunia yang melimpah. Saudara, jadi Tuhan terus memperlengkapi. Ketika kita mulai saling memiliki, saling mengasihi, menolong yang lain yang perlu ditolong, maka Tuhan akan memperlengkapi kita sehingga kita bisa memberi pertolongan. Tuhan kasih bahan untuk kita menolong. Ketika kita mau mendamaikan orang yang tawur, yang tidak bisa cocok, dan karena kita punya kemauan kuat untuk membantu, tidak iso, Tuhan mau melengkapi kita dengan karunia. Jadi apa yang kita ingin lakukan kepada komunitas kita, dan kadang-kadang kita nggak mampu, aku nggak iso ya, nasihati dia. Orang yang sing kaya, aku ini orangnya sederhana, orang iso ngomong, ya dong. Tapi kita punya kemauan sebagai anggota komunitas. Aku kok pengen ngomong sama dia, kok pengen ngasih masukan, tapi rasa ngomong, tapi karena ada niat, Tuhan memberi mereka karunia yang melimpah. Melimpah itu artinya lebih dari cukup. Melimpah itu artinya orang iso, tapi Tuhan kasih sehingga jadi bisa. Itu melimpah. Kita jadi kagum, jadi aku orang iso ya, tapi kok, nah itu melimpah. Artinya gak mampu, tetapi ternyata Tuhan urapi kita, Tuhan kasih karunia kepada kita, sehingga itu lebih dari cukup. Kita kurang bisa, tetapi Tuhan kasih yang kurang itu, sehingga kita bisa memberi. Itu gaya hidup komunitas. Jadi kita rindu, saudara, dan ini terjadi di Kisah Rasul 4 ayat 32. Artinya sesudah hari Pentakosta, Roh Kudus yang memberi itu kepada kita. Jelas ya? Terus 1 Korintus 1 ayat 10 dan 11 sampai 12. Kita baca lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ayat ini lebih menjelaskan maksud yang lebih dalam tentang komunitas. Aku menasihatkan kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ingin membantu yang lain dan memberi masukan, memberi nasihat, maka yang paling baik adalah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya pakai otoritas Tuhan, pakai kasih dari Tuhan, pakai sifat Tuhan,
pakai kasih karunia Tuhan tadi ya, yang melimpah-limpah. Jadi dalam nama Yesus itu bukan hanya, aku nasihati kamu ya, dalam nama Tuhan Yesus ya cuma embel-embel pakai nama Tuhan Yesus, tetapi dalam nama Yesus itu berarti kita menggunakan kewenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus itu kita menggunakan pribadi Tuhan. Ya. Jadi bukan atas nama diri kita, bukan atas nama pengalaman kita yang hebat. Aku itu lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dulu raiso falasan uang asing itu raiso. Aku tapi luwih ahli. Jadi kalau soal uang asing, soal emas dan sebagainya, aku luwih hebat dari Tuhan Yesus gitu. Enggak, saudara. Tapi Tuhan Yesus adalah sumbernya. Kita bisa karena pakai wewenangnya. Kita bisa karena kita percaya kepada Dia. Maka kita akan memberi atau diberi kesanggupan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kalau kita menasihati seseorang, memang pengalaman bisa menjadi bagian yang nyata. Tetapi pengalamannya atas dasar apa? Pengalamannya akan lebih punya pengaruh merubah orang lain kalau pengalaman kita itu karena kita mengenal Tuhan Yesus. Pengalaman kita itu dari mengalami Tuhan. Aku mengalami Tuhan Yesus kayak ini loh. Nah, ini dalam nama itu, dengan pengalaman dari Tuhan itu, aku tak bagikan ya. Nah, gitu ya. Jadi itu akan lebih punya kuasa, otoritas. Tapi kalau enggak, saudara, nanti bisa terjadi ekses. Ekses itu apa? Dampak yang meleset dari keinginan, lalu saling mengungguli, saling yang siji ngomong 100, yang siji gak perlu ngomong 110, yang siji ngomong 110, apa itu? Ngungguli itu apa namanya? Ngunggul sejowo. Nah, ya gitu. Jadi akhirnya tidak menasihati dengan baik, tetapi bersaing. Wah, dia aku luar saya. Akhirnya ada terjadi perubahan, ganti. Ya, banget. Nular supaya kamu seia sekata. Kemarin kita sudah belajar komunitas itu dalam kemurnian dan kebenaran. Murni itu apa adanya. Nah, ini seia sekata. Seia sekata itu artinya apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Jadi ada orang yang berkata tidak sesuai dengan yang dilakukan. Jadi bukan seia sekata, ya, tetapi berbeda yang dikatakan dengan yang dilakukan. Seia sekata itu iya dengan kata-katanya. Jadi kata-kata diikuti dengan tindakan. Tuhan berkata kita tidak perlu sumpah demi apapun, tetapi katakanlah iya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Seia sekata. Jadi apa yang diiyakan itu dikatakan, apa yang dikatakan itu diiyakan.
Gitu ya, seia sekata seperti itu, tulus apa adanya. Seia sekata juga berarti satu. Kita sudah berjanji seia sekata ya dilakukan, sekalipun mungkin suatu saat ada halangan. Ya ada halangan. Saya sudah berjanji kepada Pak Yesus untuk melayani perjamuan Tuhan awal Juli kemarin, karena beliaunya cuti 2 bulan. Saudara, sehingga perjamuan Tuhan di tempat ini diundur minggu kedua dan saya berangkat. Lalu hari Kemisnya saya di-call dari Batu Malang, kakak saya yang tinggal satu-satunya, karena kakak pertama sudah dipanggil Tuhan, lalu kakak yang kedua ini yang masih bersama dengan saya sampai hari Kamis sebelum minggu pertama, ya, jadi masih bulan Mei itu. Lalu kakak ketiga juga sudah dipanggil Tuhan, jadi tinggal yang kedua dan yang keempat. Nah, tinggal itu. Kamis pagi saya dibel sama kakak ipar saya bahwa konflik meninggal dunia. Saudara, tapi saya sudah janji membimbing calon baptisan dan calon antek. Saya ngebel mereka, minta maaf ya saya tidak bisa masuk. Lalu Kamis malamnya pagi ibu kontrol kandungannya, karena kandungan ibu Ruth ada kista. Kemarin sudah disaksikan ya, ada kista di kandungan. Pagi dia kontrol dokter Ari, saya kontrol sorenya dokter Novi jantung. Jadi kami berdua itu punya hal-hal yang dalam tanda petik dikatakan oleh Bapak Ibu Gembala penjaga dalam tanda petik. Saya itu awalnya ritme jantungnya tidak normal, kadang-kadang sesak, lalu merasa seperti ketika mendung gitu ya, sebelum saya opnam itu, ketika langit mendung itu saya sudah merasa dunia mengokoh. Padahal biasanya yang mendung biasa, udan ya sebagainya. Tetapi ketika ritme jantung tidak bagus, saudara, wah, mendung itu rasanya sudah dunia ini. Nonton film itu ya dulu masuk gua perang dan sebagainya, saya nonton biasa aja. Tapi ketika ritme jantung tidak bagus, nonton begitu rasanya ikut masuk di sana, sesek terusan. Suara wanita nonton itu. Lalu ini harus dijaga terus supaya ritme jantung. Sama-sama punya kista. Kita rukun tenangnya. Ibu kista di kandungan, saya kista di salah satu ginjal. Nah, harus kontrol, jadi nggak ada. Sudah sekian saat saya sampai ngomong sama mereka, minta maaf ya, lalu upacara dan sebagainya sudah diatur di sana. Keponakan kami yang dari Semarang, dari Tuban sudah berangkat lebih dulu, lalu kakak ipar saya yang di Bojonegoro ikut berangkat duluan. Kami, saya dengan anak mantu yang di Semarang baru minggu kemarin. Karena apa? Terikat sekian sekata. Saudara, dan pada waktu itu yang dibimbing justru dari beberapa kali betul-betul
1,5 jam orang teko. Minggunya saya nunggu cukup lama, yang datang itu Pak Parno. Lu jalan dari sana. Pikir, wih, dengan ini. Terus masuk, wih, jago lama, saudara. Tapi yang mau dibimbing tidak ada. Sehingga saya terus terang ungkapkan sama mereka, kamu tahu nggak? Aku sampai orang kali engkau pusing mati dan janji membimbing mereka. Karena harus cepat saudara dan baptisnya dan seterusnya. Itu sekarang. Ya, bagaimana kita komunitas kita seperti itu, saudara? Seiya sekata berarti satu kesatuan yang nggak bisa dikacaukan. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kamu. Kalau sudah seiya sekata, saudara, sulit untuk dipisahkan. Saudara pernah lihat tanaman hias? Saya sebetulnya hampir mau beli itu, tetapi tidak seperti yang saya kehendaki. Dulu saya punya tanaman hias yang ditanam muter di pinggiran pot bundar kecil-kecil begitu. Kemudian setelah agak panjang dinet, saudara, satu dengan yang lain dinet. Jadi bundar terus kenet gitu sampai ke atas. Terus di tengahnya dikasih gabus yang besar sehingga mereka sudah kenet satu sama lain. Lalu akarnya masuk ke gabus itu. Gabusnya ada karangnya, ram gitu. Pernah lihat ya? Saudara tahu setelah ini jadi sulit untuk memisahkan mereka, kecuali menghancurkan mereka. Sekian sekarang dan tidak ada perpecahan di antara kamu. Seperti itu, saudara. Kita semua sudah dinet di dalam Yesus Kristus, berakar di dalam Yesus Kristus, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, hancur. Tapi kita tidak akan pernah bisa dihancurkan. Jadi seperti itu kekuatan komunitas kita. Kapan-kapan saya usaha cari yang sesuai untuk disampaikan contoh ya. Atau kalau nggak bisa beli ya ada di toko tak foto gitu ya. Terus fotonya tak tunjuk nanti. Itu kan nggak usah bayar. Tapi saudara bisa melihat. Ya, apalagi sudah ada alat peraga ini, jadi bisa dimasukkan lihat. Ya, hanya perlu belajar. Nah, kalau ada di antara saudara yang sudah lebih menguasai teknologi media seperti ini, bisa membantu kami. Ya, itu. Erat bersatu sehati sepikir. Nah, saudara perhatikan. Rumusan komunitas di sini semakin lengkap. Jadi di sini